Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepasang suami istri pensiunan guru sekolah dasar diduga jadi korban pembunuhan di rumahnya di Brebes. Ratusan bangunan dan kandang ternak milik warga di Klaten rusak dampak gempa Bantul. Kaum duafa berdesak-desakan demi mendapat daging kurban di Masjid Agung Kota Semarang. Dampak gempa Bantul sejumlah bangunan dan kandang ternak milik warga di Klaten rusak. Bahkan ada warga yang terpaksa mengungsi karena rumah ambruk. Gempa berkekuatan magnitudo 6,4 yang mengguncang Bantul mengakibatkan sejumlah rumah di desa Karangpakel, Trucuk, Klaten rusak. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian tembok dan atap. Petugas bersama warga menyangga bangunan dengan bambu untuk sementara waktu. Salah satu warga terdampak mengaku mendengar suara gemuruh sebelum gempa terjadi. Ia bersama istrinya kemudian langsung keluar rumah. Beberapa saat berselang, atap dan tembok rumah ambruk. Kini ia terpaksa mengungsi ke rumah anak karena kondisi rumah miring. Kamar. Bagian apa? Bagian kamar. Kamar. Rusak apanya? Temboknya. Dindingnya ya Pak ya? Dindingnya. Runtuh. Itu. Ambrol itu ya? Ya terus gendang-gendang itu runtuh kabeh, lekan itu. Sekarang disangga? Disangga. Kenapa Pak disangga? Ya, lajengnya mboten anu longsor. Biar nggak runtuh lagi ya? Ya. Bapak sama istri ngungsi atau? Ya itu latar iku. Tidur di luar sementara? Ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten mendata ada 5 bangunan yang terdampak gempa dan 1 kepala keluarga mengungsi. Yang pertama untuk Karangdowo, yang mana untuk kandang ayam dan dapur sudah rubuh semua. Sedangkan yang kedua untuk di Trucuk ada rumah yang sudah tidak layak untuk ditempati karena kondisi bangunannya sudah miring semua. Terus yang ketiga untuk di desa Kecamatan Wedi, Desa Melikan. Selain rumah, goncangan gempa juga merobohkan kandang ayam milik warga di Desa Sentono, Karangdowo, Klaten. Beruntung tidak jatuh korban jiwa karena warga sempat menyelamatkan diri keluar rumah. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Dampak gempa Bantul juga terasa hingga Purbalingga dan Purworejo. Sejumlah rumah hancur akibat kerasnya goncangan. Akibat kerasnya goncangan gempa Bantul, 2 rumah di desa Tanalum, Kabupaten Purbalingga rusak parah. Kerusakan terjadi pada bagian dapur dan ruang keluarga. Gempa berlangsung saat korban sedang berkumpul bersama keluarga. Beruntung ia berhasil menyelamatkan diri. Itu ngapain dan lagi nonton TV bersama anak dan istri. Terus tiba-tiba ada getaran dahsyat itu langsung panik keluar dari rumah. Bawa anak satu-satu, istri satu, saya satu keluar. Terus nggak sempet kompor belum dimatiin, sempat kena ini puing-puing. Terus masih nyala, posisi masih nyala. Ini langsung roboh itu bangunan ini. Langsung roboh. Tapi enggak. Sementara petugas gabungan bersama warga di desa Donorejo, Purworejo bergotong royong membersihkan atap dan puing yang hancur akibat diguncang gempa. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat genteng ambruk. Terdata ada 6 kecamatan terdampak gempa Bantul di Purworejo dengan kerusakan rumah dari ringan hingga sedang. Mardianto dan Wahyudin melaporkan dari Purbalingga dan Purworejo. Harga ayam potong terus melejit di Pasar Bandarjo, Kabupaten Semarang. Padahal belum lama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga ayam di pasar itu, tetapi belum memberi dampak. Harga ayam potong di Pasar Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang menyentuh angka Rp40.000 per kilogram. Akibatnya daya beli masyarakat turun, kondisi ini sudah berjalan 1 bulan lamanya. Belum lama Mendak menyebut naiknya harga ayam karena stoknya berkurang dan mahalnya biaya produksi. Dampak kenaikan ini, harga makanan yang menggunakan bahan utama ayam ikut naik. Mahalnya harga ayam potong ditanggapi Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat kunjungan kerja di Celanggu, Klaten, Sabtu lalu.
Pihaknya akan menyiapkan skema operasi pasar untuk mengantisipasi mahalnya harga ayam potong di pasaran. Koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan distributor juga dilakukan untuk menekan harga ayam potong. Skema operasi pasar atau pasar murah? Pasti, operasi pasar pasti itu salah satu opsi yang kita pastikan untuk dilakukan. Tidak hanya dengan Kemendak, tapi semua, Pemkab, Pemkot, dan juga Pemprov. Intinya kami koordinasi terus sama daerah. Pokoknya pastikan harga dan ketersediaan aman. Ya, terima kasih ya. Ya, sementara itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkejut dengan harga sejumlah komoditas di Pasaraya 1 Salatiga. Mendak mendapati harga sejumlah kebutuhan stabil bahkan turun, salah satunya daging ayam potong. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kaget saat memantau harga sejumlah komoditas di Pasar Raya 1 Salatiga Sabtu lalu. Harga ayam potong dijual lebih murah, hanya Rp35.000 hingga Rp36.000, dikala daerah lainnya di kisaran Rp40.000 per kilogram. Ternyata murahnya ayam potong karena suplai daging ayam cukup banyak. Harga telur juga turun dari Rp34.000 menjadi Rp29.000 per kilogram. Sedangkan untuk kebutuhan pokok lainnya masih stabil, seperti cabai dan bawang di harga Rp35.000 dan daging sapi di angka Rp130.000 per kilogram. Alhamdulillah harga ayam di sini 35 kilo, 35.000 per kilo. Ada 35, tapi yang gede-gede. Yang sedang tadi ada 36. Jadi di sini harganya. Tak hanya berkunjung, Mendak juga memberikan beras dan daging gratis ke pengunjung pasar dengan membeli dagangan para penjual. Dari pantauan Mendak, harga sejumlah barang kebutuhan pokok terpantau stabil bahkan turun. Yulianto melaporkan dari Salatiga.